Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Salsa Bila Kuritajan dengan nomor BP 2010951017. Saya Muhammad Rizaldi dengan DP 2010 95 20 31. Saya Imam Hidayat dengan DP 2010 953006. Kami di sini akan menjelaskan proyek dari Pratikum Mikroprosesor, di mana judul yang kami ambil itu adalah kontrol kebakaran laboratorium. Pertama, akan dibahas mengenai rangkaian Proteus yang akan dijelaskan oleh Muhammad Habib. Kepada Muhammad Habib, silakan. Di sini saya akan menjelaskan Proteus tentang prediksi kebakaran otomatis laboratorium. Di sini kami menggunakan komunikasi UART, yang mana kami menggunakan dua Arduino, satu sensor ultrasonik, satu flame sensor, dan satu lagi sensor gas. Dan di sini kami menggunakan LCD. Di sini pin output dari ultrasonik akan pin input dari ultrasonik akan masuk ke kaki 9 dan pin 10 pada Arduino Master. Kaki sensor flame akan masuk ke kaki pin dari pin 8 Master. Kaki MQ2 akan masuk ke kaki analog 1 di Master. Selanjutnya LCD terhubung D4 hingga D7 terhubung ke kaki 4 sampai kaki 7 pada pin master. Selanjutnya pada slave di sini ada buzzer, ada servo, ada LED, dan ada lampu. Pada yang lampu itu terhubung pada kaki 8 pada slave, yang servo terhubung pada kaki 9 pada slave, yang LED yang green, red, dan yellow akan terhubung pada kaki 9, 10, dan 12. Lalu untuk buzzernya terhubung pada kaki 7 pada slave. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan nomor BP atau NIM 2010 95 20 31 dari kelompok 3 Pratikum Mikroprosesor dan Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan program yang digunakan pada modul 4 project dari Praktikum Mikroprosesor dengan Microcontroller dengan judul aplikasi kelompok kami ialah Kontrol Kebakaran Laboratorium. Nah, jadi untuk programnya sendiri itu karena pada rangkaiannya menggunakan dua buah microcontroller, jadi dibagi dalam dua buah program yang dipisahkan. Yang pertama itu adalah program untuk masternya, dan yang kedua itu adalah program untuk slave-nya. Nah, jadi langsung saja kita akan membahas program untuk masternya. Nah, jadi untuk masternya sendiri itu adalah program pada microcontroller master yang notabene-nya digunakan sebagai penerimaan input untuk aplikasi. Nah, jadi pada master ini dikhususkan hanya untuk input saja. Jadi yang pertama itu dijelaskan dulu apa ya input yang digunakan, yaitu adalah sensor flame, sensor gas, sensor ultrasonic. Dan juga di sini digunakan LCD juga untuk menampilkan kondisi-kondisi yang akan diberikan pada aplikasi tersebut. Nah, jadi yang pertama itu kita mengincludekan dua buah library untuk memudahkan penggunaan pembuatan program untuk masing-masing inputnya. Jadi yang pertama itu library NewPink, ini untuk sensor ultrasonic, dan liquid crystal untuk LCD. Lalu kita mendefine pin-pin yang akan digunakan, ya ini ada T dan E ini untuk sensor ultrasonic pada pin digital 9 dan 10, sensor flame di pin 8, dan gas di A1. Nah, analog A1. Lalu kita menentukan beberapa konstan, ini jarak maksimum untuk sensor ultrasonic. Lalu yang ketiga ini adalah delay, dan lalu yang selanjutnya itu adalah membuat objek dari library liquid crystal di LCD
dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah pin-pin yang digunakan sesuai dengan konfigurasi yang ada di sini. Dimulai dari RS, E, D4, D5, D6, dan D7. Lalu kita membuat objek dari new pin juga itu dengan sonar untuk sensor ultrasonic dengan pin T1, E1, dan jarak maksimum. Lalu kita masuk ke voice setupnya. Dikarenakan microcontroller ini berkhususkan untuk pin input saja, jadi semua pin yang digunakan ini hanya untuk input. Lalu serial begin untuk menginisiasikan komunikasi serial yang digunakan. Oh iya, pada aplikasi ini kami menggunakan komunikasi serial protokol UART. Lalu LCD begin 16,2 karena menggunakan LCD dengan dimensi 16 kali 2, dan ini clear untuk menghapus semua LCD, semua karakter dan semua tulisan yang ada pada LCD sebelum di-upload. Lalu pada point loop-nya sendiri kita membaca masing-masing pembacaan sensor dimulai dari digital read flame, analog read dari gas, dan ini adalah sonar pin CM. Nah, ini untuk mengembalikan nilai dalam bentuk jarak dengan satuannya cm pada variabel jarak ini. Nah, lalu kita membuat beberapa kondisi sesuai dengan yang ada pada rangkaian dan pada prinsip kerja. Nah, jadi yang pertama itu kondisi satu itu adalah jika pembacaan sensor gas itu lebih kecil dari 100. Nah, ini menandakan bahwa tidak adanya gas yang terdeteksi pada prototipe atau pada ruangan yang akan diletakkan aplikasi ini. Nah, lalu di bawahnya kita buat if lagi. Yang pertama itu adalah flame reading sama dengan 1. Nah, flame reading sama dengan 1 ini adalah keadaan ketika tidak ada api. Nah, jadi kondisi pertama itu gas tidak ada, api pun nggak ada. Jadi, jika ini benar, maka kita akan membuat serial write atau mengirimkan data karakter 1 ke slave-nya atau ke bagian slave. Lalu kita buat LCD print, deteksi gas, no. Lalu di sini kita hanya mengoutputkan beberapa karakter-karakter atau kalimat-kalimat ke LCD seperti aman, selamat bekerja, dan lain sebagainya. Ini termasuk kondisi pertama. Lalu untuk kondisi keduanya sendiri itu di bawahnya lagi else if dari if yang ini. Jadi masih sama, ya ini adalah gasnya itu 0, tetapi flame-nya 0. Gasnya kecil dari 100 tapi flame-nya 0. Nah, ini berarti ada gas, tapi tidak ada gas tetapi ada api. Nah, pada ini akan mengirimkan data karakter dengan 3. Lalu di sini membuat deteksi gas, no. Karena api terdeteksi, maka di sini dibuat kebakaran dan segera evakuasi. Nah, lalu kondisi selanjutnya itu else. Ya, ini adalah else dari atas tadi, gas reading, ya berarti gas readingnya besar dari 100, yang berarti adanya gas. Dan di bawahnya ini flame reading sama dengan 1, ada gas tapi tidak ada api. Nah, pada kondisi 3 ini ada gas tapi nggak ada api. Maka jika ini benar, maka serial data yang dikirimkan ke slave-nya itu adalah 2. Lalu pada LCD dibuat deteksi gas, yes, kebocoran gas, dan segera keluar. Nah, kondisi keempat itu else yang tadi, gas besar dari 100 dan flame-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini ada gas dan juga ada api yang terdeteksi. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka data yang dikirim itu adalah 4 ke slave-nya. Sementara jika ini terpenuhi, di sini juga terdapat if yang terakhir, yakni jika gas besar dari 100, flame sama dengan 0, dan jarak atau sensor ultrasonik mendeteksi adanya objek lebih kecil dari 50. 50 ini hanyalah threshold nilai yang kelompok kami pilih. Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi, yang berarti interpretasinya itu adalah adanya korban, adanya api, dan adanya gas. Nah, ini akan mengirimkan data 5 dan akan mengoutputkan di LCD-nya deteksi gas, yes, warning, potensi ledakan, dan terdapat korban. Lalu pada akhir program itu dibuat delay 1 detik sebelum kembali ke loop untuk melakukan semua hal atau langkah-langkah yang disebutkan tadi. Nah, baik, lanjut. Kita langsung ke program slave-nya. Nah, pada program slave ini digunakan sebagai output. Nah, karena kan tadi kan dari microcontroller yang master itu sebagai input. Nah, pada program slave ini akan menghubungkan ke output-output yang kelompok kami pilih pada aplikasi ini. Nah, jadi output pada aplikasi yang kami buat ini adalah antaranya adalah LED yang terdiri dari warna merah, hijau, kuning.
LCD, servo motor untuk membuka dan menutup pintu, buzzer sebagai penanda dalam bentuk suara, relay. Relay ini ibaratkan saklar yang terhubung ke tegangan 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 inti pada ruangan atau tegangan AC atau main voltage. Nah, lalu ya itu terdapat 4 buah output yang kami pilih. Jadi yang pertama itu kita menggunakan library servo dengan menggunakan include servo H. Lalu seperti biasa kita mendefinisikan pin-pin di Arduino yang akan kita gunakan mulai dari buzzer sampai LED itu dari 7 sampai 12. Lalu kita membuat variabel global posisi servo. Ini untuk menentukan posisi servo pada pintu. Lalu kita membuat objek dari library servo yaitu myServo. Nah, pada line 19 dan 20 ini ditentukan kita menginisiasi fungsi putar servo dan tutup servo. Ini untuk mengatur perputaran dari servo sesuai dengan kondisi yang akan dibahas nanti. Nah, jadi pada flow setup ini kita seperti biasa menginisiasikan objek serial. Lalu pada pin-pinnya ini karena ada output sesuai ya yang output. Dan pada bawah ini myServo attach. Nah, ini menggunakan library myServo kita letakkan objek servo ini ke pin 9 dari Arduino. Nah, baik, lalu kita masuk ke void loop. Pada void loop itu if serial available. Nah, pada if serial available ini berarti jika terdapat data yang dideteksi pada buffer serial. Nah, yang ini berarti jika ada data pada buffer serial atau pada line serial, maka ini program di bawah ini akan berjalan. Nah, jika tidak, maka akan langsung ke bawah sini. Yang berarti akan langsung end programnya. Nah, jadi jika serial available atau terdapat data pada line serial, maka kita buat variabel baru, kita baca apa sih data yang pada line serial itu. Ya, nah, yang line serial ini seperti yang dijelaskan tadi merupakan jalur komunikasi antara master dan slave melalui komunikasi UART. Nah, sesuai dengan kondisi tadi ya, if jika yang pertama itu if bacaan atau pembacaan data pada line serial tadi adalah 1, maka yang hanya aktif itu adalah green light. Yang selainnya itu outputnya itu nggak aktif. Lalu yang kedua itu kondisi kedua itu ada gas tapi tidak ada api. Nah, yang pada kondisi ini semua outputnya nggak aktif, namun yellow high-nya aktif. Lalu yang ketiga itu tidak ada gas tetapi ada api. Nah, pada kondisi ketiga ini yang aktif itu adalah red LED atau LED merah dengan servo. Jadi servo akan membuka pintu pada aplikasi yang kami ajukan. Lalu else if keempat itu ada gas dan ada api tetapi tidak ada korban. Nah, pada kondisi ini itu yellow light itu juga high, namun pada LED merah itu akan berkedip sebanyak 1 kali yang menandakan bahwa adanya api dan ada korban. Dan servo akan aktif juga. Serta relay. Nah, jadi pada 3 dan 4 ini relay akan aktif yang menandakan kalau di aplikasi itu akan mematikan lampu. Nah, lampu itu diibaratkan saklar yang terhubung ke main voltage pada ruangan. Dan terakhir, if baca 5 itu kondisi yang semua sensor itu terpenuhi, ada gas, ada api, dan ada korban. Maka LED merah menyala, buzzer menyala, relay menyala, dan servo juga menyala. Lalu pada yang bawah ini ya, ini merupakan definisi dari fungsi yang di atas tadi. Yang pertama itu adalah servo buka. Nah, ini servo buka ini jika servo itu aktif. Jadi untuk codingnya sendiri itu tergantung dari putaran derajat dari servo tersebut. Nah, pada ini itu dimulai untuk membuka itu dimulai dari posisi 180 di dalam for loop. Dengan kondisi terhentinya itu posisi itu masih besar sama dengan 0. Lalu setiap iterasinya posisi dikurangkan dengan 2. Lalu di servo itu berpindah ke posisi yang ditentukan dengan delay 15. Nah, kalau tutup ini kebalikannya, kita cek dulu apakah posisinya di 0. Kalau di 0, dia akan balik lagi ke 180. Jika tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa.
Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata-kata. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Purnikarigan, saya akan menjelaskan prototipe dari kelompok 3 di mana itu adalah kontrol kebakaran laboratorium. Pertama, input pada prototipe ini ada sensor flame, sensor MQ2, dan sensor ultrasonik. Di mana output yang kami pakai itu ada lampu, LED hijau, LED kuning, dan LED merah, buzzer, serta servo yang akan menggerakkan pintu, dan LCD penanda ruangan. Selanjutnya, kondisi di dalam ruangan ini ada 5 kondisi. Kondisi pertama, ruangan aman dipakai, di mana itu akan ditandai dengan LED warna hijau dan hidup lampu berwarna kuning. Dan LCD menunjukkan ruangan aman dipakai dan tidak ada gas. Selanjutnya, kondisi kedua, di saat gas terdeteksi pada ruangan, maka akan ditunjukkan oleh LCD. Nah, itu akan menampak lampu kuning, LED kuning akan hidup, dan pada LCD akan menampakkan ruangan terdeteksi ada gas dalam ruangan. Kondisi ketiga, di mana flame maka ruangan akan ditunjukkan dengan LED warna merah dan lampu akan mati, di mana di LCD sendiri akan menunjukkan ruangan ada api, dan servo akan menggerakkan pintu untuk terbuka agar orang dari dalam bisa langsung keluar. Selanjutnya kondisi 4, di mana flame mendeteksi api dan MQ2 akan mendeteksi gas, di mana servo akan membuka pintu, LED akan berubah menjadi merah, dan LCD akan menunjukkan adanya api dan gas dalam ruangan. Pada kondisi 5, di mana flame akan mendeteksi api, MQ2 akan mendeteksi gas, dan ultrasonik akan mendeteksi adanya korban yang akan ditunjukkan pada LCD, buzzer, LED merah, dan pintu yang akan terbuka. Bisa dilihat di LCD ada punya korban dan dari buzzer yang hidup. Sekian dari kondisi dari prototipe dari kelompok 5, kelompok 3. Maaf jika ada kesalahan. Sekian penjelasan mengenai kontrol kebakaran pada laboratorium dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.